Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Hadirin mami-mami tiang, para tokoh agama, tokoh masyarakat segenap, para hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib Masjid Nurul Huda yang tiang hormati. Sendik teman mulai lanjutan mutalaah kita pada malam niki. Mari kita bersama awali dengan membaca umul kitab dengan satu harapan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkah kita membaca suratul Fatihah ini juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pertolongan kelak di padang mahsyar sehingga bisa mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa sahabatihi wa qarabatihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa li jami'il awliya'il arifin wal ulama'il amilin wal a'immatil mujtahidin wa syuhada'i wa salihin, wa khususan li muallif hadzal kitab al-imam Abi Hamid Muhammad al-Ghazali rahimahullah, wa li walidayhi wa li masyayikhihi wa masyayikhi wa li walidina wa abaina wa ummahatina. Inna Allah ta'ala yuqaddisu arwahahum fil jannati wa yu'li darajatihim wa yu'idu alaina wa alal muslimina min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Karing sekali tipak seluruh jamaah tiang penunggu sami sak sampun meninggal dunia, ina ama papu balok sampai seterusnya, sak sampun memberikan infak sedekah serta memberikan sumbangsih pikiran, tenaga, maliyahnya untuk kemajuan Islam di kampung kita niki khususnya, dan untuk kemajuan masjid kita, Masjid Nurul Huda niki. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal beliau semua sebagai amal jariah, dan Allah gantikan dengan kebaikan dan kemuliaan di makbarahnya. Di
yang pelenggu sami saat masih hidup, mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, diberikan rezeki yang halal, dimudahkan kita segala urusan, kesusahan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, anak cucu kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai seorang muslimin muslimah, mukminin mukminah sampai hari kiamat kelak niki nggih. Ala hadzin niyah wa ala kunnatin salihah lana wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Hadirin rahimakumullah. Makin kelanjutan kajian kitab Al-Mursyidul Amin, yaitu bab yang ke-28 ini, yang kemarin kita sudah dapat penjelasan dari Imam Al-Ghazali rahimahullah tentang tercelanya sifat ambisi kedudukan, ambisi kemasyhuran, ingin tenar dan lupa kita kepada ketenaran akhirat. Yang dituju hanya ketenaran dunia saja, tetapi ketenaran kita di sisi Allah dilupakan. Maka makin niki kita lanjutkan tentang bagaimana kita mengobati yang namanya penyakit ambisius terhadap pangkat kedudukan. Bayanu ilaji hubbil jahi. Ini satu pasal yang akan menjelaskan kepada kita tentang obat ambisius terhadap kedudukan atau pangkat atau kesohoran. Hadirin rahimakumullah, Imam Ghazali rahimahullah sampun kemarin kita baca tulisannya niki, bahwa hakikat daripada orang yang mengagung-agungkan kedudukan atau pangkat itu adalah anna haqiqatal jahi huwa milkul qulub, yaitu menguasai hati. Jarin dengan sugih ia niki melen kuasai duwe bande, melen kuasai harta sugih jarin. Sebalik namun dengan tenar, namun dengan ambisi kedudukan, ambisi jabatan, dia itu ingin menguasai hati. Dengan hati itulah nanti dia bisa melakukan apa saja yang dia inginkan. Karena ketika orang niki sudah jatuh hatinya, nggih, maka dia siap jadi budak biasanya. Melen jadi napi-napi niki, lamun wah atena niki jatuh hati kepada orang yang dia kagumi. Nah niki kadang-kadang sering tidak disadari ya oleh siapapun, nggih. Nah oleh karena nikilah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Al-Qasas ayat 83 sebagaimana yang ditulis oleh Imam Ghazali dalam kitab niki, tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Man jaa bil hasanati falahu khairum minha wa man jaa bis sayyiati fala yujzal ladzina 'amilus sayyiat illa ma kanu ya'malun. Tilkad darul akhiratu Muhammad badak ia pada niki beritahukan kepada umatmu bahwasanya itu loh kampung akhirat nike, naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada, itu kami jadikan kampung akhirat, kebahagiaan akhirat
surga niki, akhirat niki itu kami khususkan, kami jadikan dia untuk orang-orang yang tidak menginginkan kesombongan di atas dunia, wala fasada, dan orang yang tidak berbuat kerusakan di atas dunia. Wal aqibatu lit taqwa, sedangkan kesudahan yang baik niki atau akibat yang baik niki itu akan diberikan kepada orang-orang yang lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Nah niki Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, surat Al-Qasas ayat 83 niki nyata-nyata entan tiang pelunggu sami tebang petunjuk bahwa kampung akhirat niki ndek pot pantes ja tetau isi dengan sombong, karena dengan cinta berambisi kedudukan niki kan bagian daripada salah satu sifat takabur, itu bisa menjadikan benih-benih riak, pamer, benih-benih kesombongan dari teniki kan. Lalu pengikut kekunane milih ke kembe-kembe unen karing jak kebesuruk doan unen. Nggih. Nah, lupa biasanya kelemahan-kelemahannya. Nah, jadi barak keterangan sa piranan bahwa memiliki kepangkatan, kekuasaan, kedudukan itu mirip itu seperti kita memiliki harta benda. Semakin banyak kita miliki harta benda, semakin banyak kebutuhan yang bisa kita akan penuhi. Semakin banyak kita memiliki dan menguasai hati manusia, semakin banyak ketenaran-ketenaran yang ingin diraih. Dia cukup lamun wah jari nakilekan bawa dulu jadi satpam, ingin kita jadi yang lakasan lagi. Semakin dia tertenar, semakin macam kemelek dah. Nah, itu lumrah manusiawi. Apa ndak boleh kanggon teniki nggih lagu arah catatan. Nah niki yang perlu kita pahami dan kita jaga, kita perhatikan. Ndek dapun ndek kanggo dengan niki meraih cita-citanya, kesuruh dan niki gantungkan cita-citamu setinggi bintang Suraya unin niki. Jangan lamun dengan niki ndek bercita-cita, nggih, ya mati berjulu arang. Orang itu akan senantiasa hidup kalau dia punya cita-cita yang tinggi. Lagu harus kita pahami bagaimana caranya kita mendapatkannya. Ya, pertama tidak diraih dengan cara bermaksiat. Ndek tegawe kemungkaran, isi ta mau cita-cita kekuasaan, mau pangkat lagu dengan cara kemungkaran. Berarti itu namanya kalau di sini disebutkan oleh Imam Ghazali niki nggih hayalan. Nggih. Nah, jadi di sini disebutkan biasanya niki kalau orang niki sudah tujuannya, pikirannya niki tertuju untuk cinta kepada kedudukan, ingin terus bertambah, ingin terus menambah bahasa niki yang bacaan kitabnya i'lam anna man betulia bihubbil jahi, ketahuilah olehmu bahwasanya orang yang diuji dengan ambisi cinta kedudukan, cinta kekuasaan, cinta ketenaran, sara hammuhu maksuran ala hubbil jah, maka jadilah cita-citanya itu, pikirannya nike hanya tertuju kepada kedudukan itu. Wa talaba ziyadata fihi, dan ingin terus untuk menambahnya. Nah niki nggih
wastiyada qulubil khalqi, dan ingin terus bagaimana caranya untuk meraih, mencari hati manusia, hati makhluk. Wadzalika yadtarruhu ila riya'i wan nifaqi, dan itu bisa memaksanya untuk jatuh kepada penyakit riya dan munafik. Nah, niki bahasan Imam Ghazali ke. Jadi lamun noh pikiran tan niki sopo dan fokus pembintang ke puku adik sak mau jari semenok semene, adik sak tenar, adik sak tahu kaku niki dengan jari bangsawan, adik sak tahu tiang niki dengan berilmu, adik tahu tiang niki jadi dengan sugih. Nah, maka yedoan terus fokus dan niki ngonek melen berombok terus, wah sak jari semenok melen jari semenek malik, melen jari terus niki dan tutuk-tutuk. Akhirnya tertahu si penyakit riya, ingin pamer. Terjauh si penyakit munafik. Tapi munafik niki lain nilai luah, lain nilai dalam, tidak jujur, ya. Jadi bukan tidak boleh kita mencapai cita-cita, menduduki sesuatu tempat kedudukan niki kanggo, tetapi baru niki jangan kita meraihnya dengan mengumbar kemaksiatan. Yang kedua, dengan cara menipu misal. Nah, ini sekecet lebih berat, ya. Niki. Kemudian saat kedua, orang itu memang betul-betul layak untuk memangku satu jabatan niki. Misal makin melen jadi kepala lingkungan, layak dia itu jadi kepala lingkungan, layak dia jadi pemimpin apapun niki, dek napa masalah pemerintahan doang maupun di organisasi kemasyarakatan. Angka namun sampun sampean pirana niki bagaimana Nabi Allah Yusuf niki qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim, jadikan aku ini sebagai bendahara. No ngendeng nah niki Nabi Yusuf niki, saya enggak kalau ini tidak diperbaiki kondisi ini ke bahasan pada zaman Nabi Yusuf niki telah terjadi musim pacaklik niki kan 7 tahun masa pacaklik niki kering kerontang. Maka lamun dek narak dengan sak berpikir untuk itu, maka akan semakin bencana, akan semakin bertambah-tambah niki. Nah, sehingga Nabi Allah Yusuf niki mengajukan diri, ya Allah, kepada niki kepada raja niki, jadikan aku ayo sebagai bendahara. Niki, ini hafizun alim, aku ini orang yang insya Allah aku ini orang yang pandai menjaga amanah. Alim, saya tahu ilmunya, apa menolak. Nah niki harus dia niki memiliki tahu diri bahwa oh saya ini kan pernah mempelajari tentang ekonomi, setidak-tidaknya saya bisa untuk memberikan jalan keluar kepada masalah yang ada di masyarakat. Boleh kita tunjuk itu, apalagi arah panitia pemilihan, makanya diseleksi. Nah, lagu lamun keahlian dek nara searak napi kemilihan doan. Nah, kemilihan doan searak iya sabahaya niki, itulah yang namanya hubul jah. Nah, kelanjutan jenduk niki nggih hadirin rahimakumullah. Wa ilajuhu murakkabun minal ilmi wal amali. Nah, dan adapun mengobatinya itu dengan 2 cara, yaitu ilmu kanci amal. Amal ilmu, adapun ilmu, fahuwa ayya'lama anna maqsudahu milkul qulub. Nah,
wa qad bayyana anna zalika insafa wa sallama fa akhiruhul maut falaysa zalika minal baqiyatis salihat. Adapun dengan jalan ilmu, jadi kita ngobati penyakit haus ambisi, haus kekuasaan, haus ketenaran, niki Allah dengan jalan ilmu. Harus berdua pemahaman penaok bahwa apa sih dia tujuannya menguasai hati orang. Harus tahu apa tujuan tiang menggayat hatinya orang ini. Ada ensa ndak nyempel niat. Apa tujuan kuwur batur? Apa tujuan tenak batur ada ensa tunduk batur le ieu. Nah, jadi harus tahu diri niki bahasa Imam Ghazali. Anna zalika insafa wa sallama fa akhirul maut, bahwasanya jika dia itu bersih selamat maka akhirnya itu juga kematian. Falaysa zalika minal baqiyatis salihat, dan tidak ada itu adalah peninggalan yang baik. Bal law sajada laka kullu man ala basitil ardi minal masyriq ilal maghrib miqdaru 50 sanah. Bahkan seandainya seluruh orang yang ada di permukaan bumi dari masyriq dan maghrib ini sujud kepadamu miqdaru 50 sanah selama 50 tahun, lam yabqa sajidu wal masjud lahu, maka tidak akan tersisa orang yang sujud dan orang yang disujudi. Nah, wa takunu haluka ka hali man mata min qablika min zawil jah wa qad matu, dan keadaanmu itu sama seperti keadaan orang yang telah mati sebelummu, yang telah mempunyai kedudukan dan pangkat, dan sungguh dia sudah mati semua. Fadzalika kamalun wahmiyun la haqiqata lahu, itulah yang namanya kesempurnaan hayali yang tidak ada kenyataannya. Li'annahu yazulu bil mauti, karena itu lenyap dengan sebab kematian. Nah, jarin Bapak Ibu napi kena Imam Ghazali niki baru. Jarin tiang penunggu sami adet sanda terjangkit si penyakit ambisi kedudukan, ambisi ketenaran niki adalah kita harus tahu diri. Ye kembet dengan niki melele itu. Saya nggak napi, lamun tidak bertujuan hanya untuk kepentingan ketenaran itu. Ingat bahasa Imam Ghazali, ada desak pada danau bahasan andin dengan niki selapun sujud tipak sida unin. Lema antara dengan sak sujud kancing sak tersujudin niki ya jangan pada mati selapun. Itu jatuh mati sak sujudan. Sak terhormati gila hormat niki jatuh pada mati selama apa yang dibanggakan. Sama seperti kita lihat orang-orang dulu bahasa Imam Ghazali. Coba lihat itu Firaun berbentan pihak diri menjadi sampai-sampai ngaku jadi Tuhan. Kan? Akhirnya apa? Orang yang tunduk kepada dia pun juga yang menaklukkan rakyatnya itu sampai mengaku diri jadi Tuhan, sirna mati selapun. Nggih? Tenara dengan sak tenar isi doe banden korun, dengan sebab harta bendanya dia bisa menjajah orang lain, mati selapun. Nah, lamun ingat tali niki entah terjak kepada mati selapun dia narak sak terlalu sita sombongin biasa-biasa saja unin niki kan. Nah, nikilah sak teparan kamalul wahmi, kesempurnaan hayalan kita.
Ini tak bercita-cita kan, pokok aku niki harus kejari semene dek keman milih mati pokok aku lah mau kedek man sukses sunin, harus ke pokok jari dengan belak-belik unin. Ada yang sak lemak anak jari yang kenikin ndak teremehan si dengan kan ini berdua berarti. Itu namanya cita-cita yang sempurna, tetapi kesempurnaan hayalan, menghayal. Karena apa? Itu semua sirna niki, kecuali orang itu punya cita-cita lillahi ta'ala, semata-mata dalam rangka mengabdi kepada Allah. Jadi dia dipuja, dipuji, tidak ada urusan, suka atau tidak suka tidak ada urusan, yang penting saya sudah berjalan di jalan yang lurus, saya hanya semata-mata menjalankan perintah Allah. Itu niatnya, saya ingin mengabdi, jari semenok-semenek, ini pengabdian, bukan cari kajuman. Nah, baru itu namanya orang yang dijaga oleh Allah, dipelihara dia itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga arak sahabat aran Abdurrahman bin Samurah pesan si Rasulullah, nggih, la tas'alil imarah, jangan kamu cari kedudukan, dedek banyak pangkat niki. Saya nggak lamun desida niki nggih tebang pangkat si dengan, tebang kedudukan si dengan, tapi tanpa pernah meminta-minta, apalagi ngemis-ngemis, apalagi kadu napiaran cara-cara yang tidak dibenarkan oleh syariat. U'inta niki, kamu nanti akan dibantu oleh Allah niki, terbantu si Allah Ta'ala. Setiap arak masalah dalam pegawaian niki arak doaan terbantu. Lagu lamun dengan niki ngemis-ngemis supaya dia tenar semua, sikin dia arak dengan percaya, sikin gedak, semakin benci dia sama orang lain nanti. Akhirnya apa? Dia melakukan tindakan-tindakan kriminal macam-macam si negawe jari niki nggih. Nah niki hadirin rahimakumullah, makanya ia perlu niki, kenapa kita harus membaca hal-hal barat niki nggih, yang membuat perangkap-perangkap dalam diri kita, nafsu kita, hati kita, supaya kita jangan terjebak. Jadi sahabat Rasulullah aran Huzaifah al-Yamani nggih mengatakan, kana nas yas'aluna Rasulullah anil khair. Jadi luwe sahabat tiang niki basen namun beketuan oleh Rasulullah, sasin ketuanan di Pak Rasulullah niki sasolah-solah doang, berbentang tegawe bagus doang. Nah pokok mbe pegawaian sak solah, amalan sak solah, pokok sak solah-solah doang sing ketuanan. Wa kuntu as'aluhu nggih anis syari, namun tiang jande tiang beketuan ti Pak Rasulullah niki sesuatu perbuatan-perbuatan yang jelek. Yang saling-lingi sin ketuanan nggih. Nah mukhafatan ayyudrikuni, saya nggak tiang takut jangan sampai aku terjerumus kepada perbuatan yang jelek. Jadi ini perlu ketuanan, ndak sasolah-solah doang ketuanan. Berembi amalan kalau mau sembahyang semene, berembi amalan kalau mau wirid ne, berembi sak lengi ketuanan. Namun dengan nyadek kan. Namun dengan maling niki berembi anu niku saling-lingi ketuanan. Adik kita niki ndak terjerumus. Sebenarnya juga niki perlu kita baca sebarak-barak niki nggih, apa penyakit-penyakit hati itu, supaya kita jangan terjerumus menjadi bagian orang-orang yang sakit. Nah, jadi kembali barak-barak niki Bapak Ibu hadirin rahimakumullah nggih. Nah, jadi Imam Ghazali mengatakan
kalau mau kita sehat dari penyakit ketenaran niki, hilangkan napiaran perasaan-perasaan ingin menjadi sempurna. Saya nggak biasa niki kan, orang yang merasa diri tenar, ingin merasa jadi hebat niki kan karena merasa dirinya sempurna niki. Wah, ilmu luwe min parandirin, padahal lupa di atas langit ada langit. Dah kan jatuh paran profesor, doktor, misal tuan guru atau ustadz lah, pasti dia punya kekurangan. Ilmu sak sekit mungkin dia tahu bidang, lagu ilmu orang lain belum tentu. Sekit alim fikih, lagu ilmu tasawuf dan tahu kurang paham. Ilmu qiraat tidak paham, ilmu nahwu tidak paham. Banyak ilmu Allah Ta'ala niki kan tidak kurang dari, hampir lamun titung niki tidak kurang dari 30 ilmu dalam agama ini. Ini baru nah sekik-sekik niki doan masih ngompal, wah merasa diri hebat. Nah apalagi ilmu-ilmu sak lain niki kan, dek teman bicara ilmu umum karingan nih, ilmu agama enten niki doan untuk melengkapi pemahaman kita dalam agama niki, dek kurang lekan telung dase ilmu yang harus kita pahami. Jadi namun terpikir berat ni ke kocek tidak, kerpuk tidak, ya kan, kita tidak punya apa-apa. Nah namun toh bau kita tahu diri terberat niki bahasa Imam Ghazali bahwa segala sesuatu itu akan sirna. Jangan sampai kita punya hayalan yang sempurna, tetapi sempurnanya yang sifat hayalan, bukan kesempurnaan hakiki. Niki ibu bapak ibarat dengan mencari ketenaran lupa daratan niki, nggih. Pada bara dengan sak puji lulu-luluan bahasa niki Imam Ghazali nggih dalam penjelasan yang lain niki, nggih. Jadi niki ibarat kesolahan kekembang niki, lulun anu niki pauk niki harum manis pelik kuning tunah tunen terpuji niki kan. Apalagi berdua nangke tiba-tiba lek bawa tahu anu niki teboya niki kan, lagu kira-kira luluan niki jangan tetap kokoh atau terus menerus akan seperti itu. Tidak, dia akan sirna. Dia man baik sampai lemak sang setahun 2 tahun dia nak turun hujan, wah so anu rara nggih. Nah begitu ibarat dengan anu parfum Bapak Ibu, dah kan seolah parfum Eropa Gucci aparan endah niki aparan Casablanca sak meno-meno, atau parfum Arab Hajar Aswad. Wih tambut si batur kan, lagu pirengkah bertahan, tidak mungkin dia akan bertahan lama. Sang balik sebabaran entan telang. Ya begitu juga orang tenar itu, setenar-tenar orang pasti akan sirna. Nah makanya bagaimana kita bisa tidak hanya dikenal di bumi niki sama saudara kita, tetapi bagaimana kita bisa dikenal oleh penduduk langit. Jadi namun tenar penduduk langit niki barokah turun. Namun hanya tenar di dalam penduduk bumi ini saja barak baru anda renjingkan pada demen la ilaha illallah selangit si terpuji, tetapi anda sekecet keselip dan niki telang sak bagus-bagus niki nggih. Niki ya memang menolak watak itu jadi manusia niki nggih. Nah niki salah satu cara. Makanya kita hendaklah kita kembali
takat tersebut niki Allah itu tidak akan pernah salah untuk memberikan penilaian. Baru niki di akhir ayat surat Al-Qasas ayat 83 niki wal aqibatu lil muttaqin. Dan akhirat itu tidak akan pernah diberikan kepada orang yang ingin menjadi tinggi dengan sak milih atas doang dari bumi niki. Wan sa atas mau milih nyedak karingan wala fasada dan jak tebeng niki. Kebahagiaan akhirat. Kebahagiaan akhirat itu diperuntukkan bagi lil muttaqin. Nah, bagi orang yang bertakwa. Bapak Ibu tiang girang dan ngopi. Girang tu ngopi. Oh, girang ngopi niki. Coba tangkap filosofi kopi, coba. Dari perajahan niki sebenarnya. Kopi niki sabalen nyakit saya. Gula. Wih, serut kopi makan pahit lalu unin mele rombok. Gula salah. Nggih? No. Kurang nih rasen anu ini kan. Sak kurang saya. Gula kopi yang enak. Nggih? Masyaallah niki. Jarin wah ini juga bagus rasen mai manis jati ras mai jati nih onen. Saya pengen kopi nih onen. Kopi gula yang enak sebut-sebut. Ya Allah. Kembali ada bapak kencing manis nen. Saya salah. Gula nen. Pokok dia narah sebut-sebut pokok nggih. Nah, niki jarin ya Allah, nggih. Ya, itu apa ya kena kopi gula kopi manis kan. Nah, ini apa artinya? Kita belajar ikhlas ibarat gula. Nggih. Takkan jangan disebut, jangan salah, awan balin pelih doang pokok. Tetapi dia bisa membuat orang senang. Dia membuat orang bahagia. Coba padahal itu salah Anda tahu, balin pelih. Pahitan lalu gula salah, manis lalu gula salah. Dengan sakit anu niki nggih gula salah. Nah, itu filosofi bagus niki dari pengajian niki nggih le diri supaya kita yang namanya kebaikan itu bukan untuk disebut-sebut kan, itu artinya pelajaran bahwa kebaikan yang kita berikan itu bukan untuk disebut-sebut tetapi untuk dirasakan. Dan bisa dirasakan oleh semua orang. Keberadaannya dia ada meskipun tidak disebut. Nah, gitu. Insya Allah orang yang seperti itu dia akan lapang dada. Dek nuah aja. Napiaran merasa keberatan kalau tidak disebut-sebut, tidak akan pernah merasa rugi kalau tidak disebut-sebut. Nah, niki nggih. Jadi niki ilmu. Pada bara loloan. Niki kan keluar niki loloan. Apakah loloan niki bisa hidup tanpa akar-akar yang kecil-kecil di bawah? Tidak bisa. Tumbuh-tumbuhan niki bisa berbuah niki kan sebab akar yang ada di bawah yang tidak pernah nampak. Nggih? Niki lagu sama aran saya. Buaan sama arla kemai na buah anu ne onen. Dinoh baik kemai nakah dinoh sebut nggih. No. Lah kesalahan kembang niki onen. Ujuk-ujuk kelayan dengan hidup wah saripati makanan itu lengan tahu-tahu sak mau aran buat untuk kembang coba aneh lagu dek wah kalau nanti kan deh alur dekat-dekat lihat bawa tanah tahu dek wah kenen ya wah no. Mari ini filosofi dalam kehidupan kita bahwa ketika siapapun kita niki nggih arak sajari semeno arak jadi semene itu sudah takdir dalam hidup kita. Kita jalani semata-mata mengabdi kepada Allah.
Nah, inilah yang menjadi cita-cita yang sempurna, yang hakiki ya senteparan niki. Lagu lamun cita-cita ingin hebat itu cita-cita sempurna tetapi hayalan. Bahasa Imam Ghazali niki ya. Niki. Fazalika kamalun wahmiyun nunin niki. Itu hanya kesempurnaan yang bersifat hayalan. Nah, li'annahu yazulu bil maut, karena itu semua nanti akan lenyap dengan sebab kematian. Niki. Wa hadza kama katabal Hasan al-Basri haitsu kataba ila Umar bin Abdul Aziz. Jadi ini sebagaimana pernah Imam Hasan al-Basri menulis surat kepada Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang hebat niki ya. Umar bin Abdul Aziz niki bayin si Sayyidina Umar. Jarin papu na hebat, bayin dah hebat. Amma ba'du, nulis niki, fa ka'annaka bi akhiri man kutiba alaihil maut wa qad mata. Seakan-akan engkau itu orang yang akhir ditakdirkan mati ini. Jarin anu niki memuji Umar bin Abdul Aziz, sehingga dia niki jari pejabat istilah niki, jadi presiden, khalifah. Meskipun beliau jadi khalifah, orangnya tawadhu, orangnya adil, orangnya santun, pokok dalam kepemimpinannya itu serba lengkap lah, dilihat dari sisi bagaimana dia memimpin umatnya pada waktu itu. Sehingga beliau mengatakan, Imam Hasan Basri mengatakan, seakan-akan engkau ini orang yang paling akhir ditakdirkan untuk mati unin niki. Waqad mata, dan sungguh dia sudah mati unin. Jadi benar-benar kehebat dengan niki pasin ja mati, pasin ja bilin ketenaran unin. Fakataba fi jawabi, kemudian Sayyidina Umar menulis surat untuk menjawab Hasan al-Basri, amma ba'du fa ka'annaka bid dunya lam takun, seakan-akan kamu itu belum pernah hidup di dunia unin kena. Itu Imam Hasan al-Basri, saking dia melit terkenal dia, wah iya, seakan-akan kamu itu tidak pernah hidup di dunia unin. Wa ka'annaka bil akhirah lam tazal, seakan-akan kamu senantiasa berada di akhirat. Saling memberikan napiaran niki semangat kebaikan, memuji kepada sahabatnya dengan kebaikan-kebaikan. Nah niki Imam Hasan al-Basri ndekna orang waliullah, auliaullah niki kan ilmunya tinggi, tetapi dia tidak membutuhkan ketenaran, sehingga ditulislah surat oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, seakan-akan kamu ini tidak pernah hidup di dunia nih. Kamu ini senantiasa hidup di akhirat. Nah niki hadirin rahimakumullah ya. Nah hadirin niki wa ammal amal, nah niki sak kedua niki baru dua cara niki kan untuk kita mengobati penyakit ambisi jabatan, kedudukan, ketenaran niki. Adapun amal falahum fihi turuq, jadinya kalau dengan cara beramal, ada sebagian ulama niki memiliki beberapa jalan, ada beberapa cara. Minhum man syaraba syaraban halalan yushbihul khamrah, arak diantara ulama niki meminum minuman yang halal, yushbihul khamrah, menyerupai khamr. Fahajjarahun nas, kemudian dia dikucilkan oleh masyarakat.
wa dhannu annahu syaribu khamrin, dan orang mengatakan, menduga kalau dia itu peminum khamr niki. Wa minhum man urifa bizuhdi, dan sebagian ada ulama yang dikenal dengan sifat zuhudnya niki. Zuhud, dia tidak terlalu fokus kepada kehidupan dunianya, nggih. Nah, orang zuhud niki nggih, dek mele sak tenar-tenar lah meno, dek mele mencari kedudukan dunia niki. Fadakhalal hammam, kemudian dia masuk ke kamar mandi. Tsumma kharaja wa labisa thiyaba ghairihi, kemudian dia memakai pakaian orang lain. Wa waqafa fi tariq hatta arafuhu wa akhadhuhu wa khala'u anhu thiyab, kemudian dia duduk di jalan, di tengah jalan onen niki, lalu orang lain mengenalnya sehingga dia dicabut bajunya, sehingga mereka itu memukulnya. Wa qalu innahu tirazun fahajaruhu, terus mereka mengatakan kepada orang tersebut, ini pencopet, fahajaruhu, sehingga mereka dikucilkan. Nah, ini berat nih Bapak Ibu. Ini usaha yang betul-betul ingin dia itu tidak mau menjadi orang yang dilulukan, diagung-agungkan. Dia sebagai seorang yang hebat, lagu adik saya niki ndak tahu si penyakit hubbul jah, nggih, penyakit ambisi, penyakit niki napi gawe pura-pura niki nginem barak dengan nginem tuak niki lagu ndek napa tuak inem, sehingga dengan nyangka niki lah ne ye mabuk wah ne sin celupan umpama lawan niki ai niki kan akhir tusir si batur nih. Ada yang tak tahu diri menenane awak kamu wah kah tekanggo si manusia, alhamdulillah tuh pada diri no ya cara niki. Nah, arah sak sekek niki orangnya zuhud, orangnya arif billah misal niki kayak sengaja entama niki ada yang sak pelengak diri. Nah niki ada salah satu torekoh namanya torekoh kholwatiyah, nggih. Jadi torekoh niki bahkan aran kholwat, dia mengasingkan diri, dia milih barak-barak dengan sak anu niki. Lagu ndak parah deket niki lawan dengan orang yang ndak takarrub kepada Allah niki, zikirnya pacu lagu den mele wah bae biasa watan. Mungkin lamun barak niki terkenang kalau si cerita-cerita niki kan tuang guru lopan, tuang guru salayak niki kan dek nuah sak ja antap lalu sinjak pada jauh diri sila niki kan cara berpakaian songkok kere, songkok lepek bangke, terus campang-camping sinjak diri niki kan tuang guru salayak ini, tuang guru tretetet, tuang guru sak niki kan. Nah, arak sebagian saya berak saya nggak milih sebut-sebut. Nah, niki kebanyakan ulama tuang guru kita di Lombok niki kan berak nikah dek milih tenar, sehingga itu jadi generasi penerus niki kan hanya cerita bin cerita doang mau kan. Saya nggak milih tenar, mastur sinteparan tertutup, wali mastur banyak, wali mastur di Lombok tidak terkenal, tetapi dia itu menjadi penjaga bumi teniki, jadi pasak Lombok lagu dan terkenal niki. Arak sih sebagian memang dikenal orang, tapi insya Allah mereka itu jaga hatinya, tidak mau juga dengan, tapi dia dikenal. Nah niki banyak kisah-kisah salayak niki kan. Nah itu juga perlu kita jadikan bahan renungan kita niki kan, kisah-kisah orang-orang hebat terdahulu yang tidak mau, tidak supaya napi menjaga hati niki tidak sampai jadi ate kelewat batas.
Niki ya. Sehingga dia menyikapi pujian orang, celaan orang niki ya biasa-biasa saja lah. Niki kan narak kisah Nasruddin Khoja, seorang ulama dulu niki. Nasruddin Khoja itu diundang sama salah seorang raja, nggih. Akhir datang, lagu datang niki pakaian biasa isin. Den kadu pakaian ulama nah, nggih. Den kadu mislah, gamis, beregal, pokok barat dengan anu niki datang. Narak dengan sambut-sambut. Sila-sila ndek. Dan kena sila dari mana ndek tetedoan, teparan gembel. Oh, meni cara dengan anu nih. Akhirnya nulis terus. Nggih, Nasruddin Khoja pulanglah dia ke rumahnya. Mau ganti kelambi niki. Wih, kadu kelambi gamis jubah kan. Terus sorban sak piro meter nusugul. Kan? Belilit. Datang menolong ndek man sampai jebak istana raja, tersambut niki lah Syekh Nasruddin datang misal. Tajap. Terus pas jingken tepesila ngelor karengan makin ya. Akhir salah bertingkah akhir Syekh Nasruddin Khoja niki baraduan kanduk niki kanduk kelak cari tidak kanduk kelak kan niki kan nggih tamak ndan le anu niki kantong niki kan jubah kamu sak paut mangan kamu sak terpuji unin kamu sak telek nih ndek dapat telek aku niki jadi kamu sak pantas mangan jubah unin maka dementintan kan sasim pada sambut no kan pakaian unin ndek mesambut ke aku nih onek jika kadu pakaian lengi jadi nara pada mele sambut kunin. Nah nih jadi berarti kamu sambut pakaian nara nunin. Jadi nyanda pakaian sama mangan nunin. Coba no. Makanya hadirin rahimakumullah bahasa Imam Ghazali niki lupa yang betul yang mau baca niki lah. Imam Ghazali bukan Imam Ghazali, Imam Sayyidina Ali karramallahu wajhah ya. Beliau mengatakan kamu akan terhormat ya di awal pada saat kamu memakai baju kebesaran, tetapi kamu akan terhormat ketika kamu sudah berada di tengah-tengah atau setelah lah niki kan ketika ada acara karena ilmu. Tentu niki Bapak Ibu kan lamun tetelek dengan baru datang doan kadu pakaian niki kan wah itu orang hebat itu datang sila-sila nih lagu di teman tahu ya niki ya tentu kendek dengan baju ya tentu pendek dengan alim dengan ndek lah lagu bila perlu namun ndek tahu siduk emas ya bolak-balik kiri kanan di teman tahu itu dihormati karena pakaian niki. Tetapi kalau ilmu itu kalian akan dihormati ketika di tengah-tengah perjalanan acara itu nanti. Tilik dengan niki makat meni jarin dengan niki denara apa-apa ternyata nen. Sementara dengan sak berilmu niki dah kanjak cekek-cerekek. Lagu ketika dia berbicara nggih, pembicaraannya berisi, pembicaraannya nggih betul-betul ilmiah misal niki, maka orang akan berbalik menghormati orang yang berilmu. Nah niki lah kadang-kadang nggih sekarang sering ada silau ya, silau isi perlakuan yang lahiriah niki. Nah jarin niki sang berat tidak niki tekadu niki yang macun niki nggih tekadu amaliyah ulama sabarak niki nggih dek narak milih nggih itu milih tanuk doang niki kan barak basin niki Imam Ghazali i'lam anna nafsa innama tartahu lil madhi wa tahtazu lahu niki ketahuilah olehmu bahwasanya nafsu itu nggih tartahu lil madhi senang jika dipuji tahtazu lahu nggih
bergetar dia kalau dipuji. Wih, dah terpuji niki dak kena sedot serengan. Nggih. Nah, nggih. Li'anna fihi syu'urun bil kamal unen niki. Karena dia itu ada perasaan ingin sempurna unen. Ya, niki. Wa 'alal aksi takrahu zamma. Dan sebaliknya nafsu itu tidak senang kalau dia dicela. Nah, li'anna fihi syu'uran bin nuqsan, karena celaan itu salah satu perasaan kurang. Dan itu niki kadang-kadang dia temele merasa kurang, merasa duluan diri kita paling sempurna niki nggih. Nah, hadirin rahimakumullah, jarin karena ya kan sekedip nggih. Nah, waqad bayyana anna sababahu al-kamal wahmi. Jadi sebab orang suka tenar, suka melampaui batas, maksud yang niki nggih. Niki. Kemudian karahiyatiz zammi, tidak suka dicela, itu sebabnya karena apa? Merasa sempurna, tetapi sempurna yang wahmi, sempurna yang sifat hayalan. Niki. La fa'idata lahu illa fil ajil, itu tidak ada faedahnya kecuali hanya sekedar di dunia saja. Niki ajil niki dunia. Jadi di dunia dua nentah niki nggih. Wa amma fil akhirah la fala faidata, tetapi untuk di akhirat sia-sia, dia tidak ada faedahnya. Nah, wa in kana al madhu bi amrin diniyin fadzalika hausun. Meskipun itu adalah pujian dalam urusan agama, maka itu adalah satu kegoncangan. Lah, apalagi oleh urusan agama niki, nggih. Saran masalah ingin tenar terpuji niki, itu satu kegoncangan bagi seorang ulama niki. Kalau orang yang arif billah, orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, nggih, akan goncang jiwanya itu. Lamun dia dicela misalnya, dipuji, lagu lamun dengan niki punya nafsunya sudah mutmainnah, tenang, mau dipuji atau tidak ada masalah. Semakin tidak dipuji, semakin tidak disebut-sebut, dia lega, dia ada beban kunin karingan kan, mai penidam tunin. Nah, nggih. Iz tamamu dzalika bi husnil khotimah, karena sebenarnya pujian itu yang baik itu adalah sebenarnya seharusnya pujian yang bisa mendatangkan husnul khotimah. Pujian tapi mendatangkan su'ul khotimah, nauzubillahi min dzalik. Nah, jadi niki hadirin rahimakumullah nggih. Nah, makanya kita jaga sikapi hidup niki dengan sebagaimana firman Allah niki kan, dalam surat Al-Kahfi, bahwa kehidupan niki diibaratkan seperti air hujan, nggih. Wadrib lahum masalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama. Jadi Allah membuat perumpamaan kehidupan dunia niki seperti air hujan yang turun dari langit niki nggih. Fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman wa tazruhu riyah. Akhirnya terjadilah hujan lebat. Dengan hujan niki menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, nggih. Ngonek-ngonek tumbuh-tumbuhan niki fa asbaha hashiman, kering, nggih. Ngonek-ngonek mati, disapu oleh angin, non tazhur riyah, non niki nggih. Nah, jadi itu ibaratnya, ibarat ai. Berembe coba ai niki Bapak Ibu. Pertama ai niki itu kehidupan dunia. Dia nuah tahu aran jok atas, itu turun doa. Ngalir, dia nuah mendot kan? Pasti ngalir ke bawah. Itu artinya apa? Dunia ini akan dipergilirkan oleh Allah, kan? Bisa jadi sekarang hebat, lemah engkah hebat, dengan lain sehebat. Bisa jadi sekarang sugih, lemah miskin, dengan lain sugih. Itu terus akan begitu dipergilirkan.
niki. Itu ibarat kehidupan kita niki, sehingga tidak ada yang abadi niki kan. Nah, kemudian air itu ndek narak dengan ngadu air niki luwek-luwek sekecet sit ngadu air. Lamun narak dengan ngadu air luwek-luwek matin ta. Coba pesila nginem, sember sing nginem. Jauh dah gede lah ya dah. Paling nggak segelas itu nginem. Nggih? Nah, itu artinya apa? Bahwa dunia ini kita ngambil hanya sedikit secukupnya. Ya, selebihnya itu orang lain lah yang punya, bukan kita yang memilikinya. Niki itu filosofi air niki nggih. Nah, jadi air niki sei demak pasti tebasa, ya pasti tebasa niki air. Itu apa artinya? Bahwa siapapun ketika berurusan dengan dunia pasti kita akan kena semua. Itu ujian kita pasti ente niki dinarak beda berurusan kance dunia niki. Nah, pironisin dunia niki ya harta tahta ya enggak kan, wanita tiga tanu niki itu ya, harta tahta wanita. Itu isin dunia, kesenangan-kesenangan, permainan-permainan. Nah, itu isinya dunia, dan itu pasti enggak kita dapatkan di narak ndek niki. Dah kanjak paran dengan nalim dek, dengan nalim pasti niki. Nah, cuman makin berbentan tadi selamat dalam rangka kita berada hidup di dunia niki, kita selamat menggunakan dunia niki, ya. Nah, deden dunia niki jajah, tapi dunia ini hanya wasilah untuk kebahagiaan akhirat kita. Hadirin rahimakumullah, niki yang ngiring penunggu sami, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita hati yang lurus, ya, hati yang tahu diri, sehingga kita bisa memahami mana yang salah dan kita jauhi. Allah tunjukkan kita, ya, jalan-jalan yang benar sehingga kita bisa ikuti. Demikian, mari kita tutup dengan sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna nufusana thayyibatan mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa taqna'u bi 'ata'ik wa tarda bi qada'ik wa takhshaka haqqa khasyatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fir lana bil tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.